Pak Ihsan, kemudian hadir beserta tim dari PLN. Hari ini sebenarnya saya mau menyampaikan tidak hanya balon, ya, tidak hanya balon, nanti di akhir saya akan sampaikan balon, tapi kalau diperkenankan saya juga akan menyampaikan evaluasi Kabupaten Tulungagung yang sudah berakhir kemarin tanggal 8 jam 24.00. Sebagai pengantar mungkin akan saya sampaikan bahwa sepanjang pelaksanaan operasi ketupat di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Polres Tulungagung bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, ini ada beberapa hal yang kita lakukan upaya penindakan. Yang pertama adalah aktivitas sahur on the road. Ya, ini memang karakteristik khas Kabupaten Tulungagung ya, yang menjadi salah satu gangguan keamanan, yaitu kegiatan membangunkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sahur menggunakan sound ya, berskala besar gitu ya, yang niatnya baik tapi justru menimbulkan permasalahan ya, banyak keluhan dari masyarakat gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya justru menimbulkan potensi perkelahian massal antar kelompok warga. Oleh karena itu kami Polres Tulungagung melaksanakan penindakan sahur on the road ini. Total ada 13 aktivitas sahur on the road yang kita lakukan penindakan ya, 13 kegiatan sahur on the road. Ini tersebar ke dalam 7 kecamatan. Yang paling banyak melaksanakan sahur on the road atau kita lakukan penindakan itu di Kecamatan Sumber Gempol. Ya. Sumber Gempol ini ada 4 kita lakukan penindakan. Kemudian di Pakel itu ada 3, kemudian di Kedungwaru itu ada 2, dan masing-masing 1 itu ada di Wunut, Rejo Tangan, Sendang, dan Pucang Laban. Jadi total 13. Ini memang karakteristik khas Tulungagung ya, sahur on the road. Alhamdulillah boleh kita sampaikan sepanjang Ramadan dan Idul Fitri untuk aktivitas sahur on the road ini zero insiden, tidak ada permasalahan, dan strategi penindakan dengan tegas ini mungkin akan kita tiru atau kita duplikasi di tahun-tahun berikutnya. Artinya kita akan tegas melakukan penindakan dengan patroli dan lain sebagainya. Tujuannya memang untuk menghindari adanya konflik antar kelompok masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang operasi ketupat itu di Kabupaten Tulungagung terjadi 19 kecelakaan. Ya, 19 kecelakaan lalu lintas. 4 diantaranya ini menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Dari 19 kecelakaan, 4 diantaranya menimbulkan meninggal dunia. Mungkin yang rekan-rekan monitor, 1 di Rejo Tangan ya, antara seorang mahasiswi yang baru pulang dari Malang kemudian menuju ke Trenggalek, terjadi kecelakaan, kemudian mahasiswi tersebut meninggal dunia karena kesenggol bis, salah satu bis. Dan kemudian saat ini masih dalam proses penyidikan. Sopir bis dimaksud kami lakukan penahanan, dan kemudian barang bukti berupa bis juga kami lakukan penyitaan, dan saat ini dalam proses. Berkas perkara sudah kami kirimkan ke kejaksaan. Saat ini menunggu penelitian dari jaksa penuntut umum. Nanti update-nya akan kami sampaikan apakah perkara ini kemudian akan bergulir sampai ke persidangan atau mungkin ada upaya restoratif justice antara pelaku dengan korban. Kami masih update, tapi berkas-berkas sudah kami kirimkan ke kejaksaan dan saat ini dalam proses penelitian oleh jaksa penuntut umum. Kemudian yang lain mungkin rekan-rekan monitor juga, salah satu kejadian di Nantru ya, yang truk itu nabrak rumah ya. Kemudian yang ada 2 kecelakaan lain yang menimbulkan korban jiwa. Jadi total 19 kecelakaan, 4 diantaranya menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Itu. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga update tentang situasi arus lalu lintas. Sepanjang operasi ketupat kemarin, alhamdulillah untuk wisata, terutama wisata air atau wisata laut pantai, alhamdulillah tahun ini zero insiden. Tidak ada kecelakaan, tidak ada pengunjung yang tenggelam atau hanyut di pantai, dan alhamdulillah semuanya zero insiden. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola wisata pantai yang ada di Tulungagung,
khususnya di 4 kecamatan ya, Besuki, kemudian Puncang Laban, Kali Dawir, dan Tanggung Gunung. Ada 4 kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang wilayahnya memiliki pantai, dan alhamdulillah sepanjang liburan Idul Fitri ini panjang operasi ketupat nihil, tidak ada insiden. Tentu ini berkat kerja keras seluruh pengelola. Ya, kami ingatkan untuk memasang papan himbauan, dilarang berenang, dilarang mandi di laut dan lain sebagainya. Kemudian menyiagakan petugas penyelamat. Ya, jadi semua pantai di Tulungagung ini kami himbau untuk menyiagakan petugas penyelamat. Jadi selain papan himbauan tadi dilarang berenang di tempat-tempat berbahaya, kami juga meminta agar pengelola pantai menyiapkan petugas penyelamat, kemudian selalu memberikan himbauan secara lisan, pakai halu-halu gitu ya, pakai pengeras suara kepada pengunjung agar keselamatan, menghindari tempat berbahaya, dilarang berenang dan sebagainya. Selain kemudian patroli gabungan dengan petugas polsek serta pengelola pantai. Ya, strategi ini juga akan kami copy, akan kami duplikasi nanti ketika event-event yang mungkin banyak pengunjung gitu ya, liburan panjang termasuk lebaran tahun 2026 yang akan datang. Nah, kemudian untuk arus lalu lintas juga mungkin rekan-rekan monitor sepanjang liburan Idul Fitri kemarin alhamdulillah lancar, tidak ada ketersendatan. Memang ada penumpukan ya, atau peningkatan arus lalu lintas kaitannya dengan wisata itu terjadi di hari Kamis ya, Lebaran keempat, dan juga hari Sabtu Lebaran keenam. Ini memang terjadi peningkatan, namun secara umum lancar ya. Peningkatan kepulangan yang dari arah selatan ya, di Besuki dan juga Trenggalek yang memasuki wilayah Besuki, namun kami lakukan rekayasa lalu lintas, pengalihan arus, kemudian penjagaan, pengaturan termasuk modifikasi arus lalu lintas secara manual ya. Jadi lampu lalu lintasnya ketika terjadi arus peningkatan kita hentikan, kemudian kita atur secara manual sehingga tidak terjadi penumpukan. Alhamdulillah secara umum kami tidak memonitor adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan arus lalu lintas ini, semuanya berjalan dengan lancar. Kalaupun ada peningkatan antrian di lampu merah masih dalam batas wajar yang wajar. Khusus untuk hari Minggu ini justru keramaian ada di dalam kota ya, seperti di Cuwiri, kemudian di Detaan gitu ya. Memang itu pergerakan lokal, artinya masyarakat mau lebaran mungkin atau mau berkunjung ke saudara, namun bisa kita antisipasi secara umum arus lalu lintas sepanjang operasi ketupat khususnya pasca lebaran ini normal, tidak ada keluhan dari masyarakat, tidak ada stuck seperti di beberapa tempat wisata lain. Alhamdulillah Tulungagung ini lancar. Kalaupun ada peningkatan antrian di lampu merah masih dalam batas yang normal dan wajar. Nah, yang terakhir akan saya sampaikan kaitannya dengan balon. Kenapa kemudian saya sampaikan secara khusus termasuk barang bukti kami hadirkan? Karena memang balon udara ini menimbulkan keresahan terjadi tidak hanya di Tulungagung. Ya, mungkin nanti Pak Ihsan bisa sampaikan berdasarkan informasi data yang kami terima, ada insiden juga di Ponorogo, kemudian di Trenggalek, di Jombang, gitu ya, dan di Tulungagung seperti sebelumnya sudah kami sampaikan. Nah, secara keseluruhan kami Polres Tulungagung beserta Polsek jajaran bekerjasama dengan PLN, kemudian jajaran TNI, ini kami melaksanakan upaya pencegahan selain edukasi ya. Dari awal Ramadan kami sudah melaksanakan edukasi melibatkan kepala desa, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat untuk mengimbau jangan membuat dan jangan menerbangkan balon udara. Itu edukasi yang kita laksanakan. Kemudian upaya preventifnya kami melaksanakan patroli dengan PLN, TNI, Polri di seluruh polsek jajaran. Hasilnya kami berhasil melaksanakan penyitaan 39 balon udara. Tapi barang buktinya ada di belakang rekan-rekan, nanti kita ke sana setelah ini. Ada 39. 39 ini paling banyak ya. Paling banyak ini ada di Kecamatan Paket. Ya, dari 39, 11 kita amankan Gondang ini ada 5, ini belum
kemudian ini ada yang sudah ditekan. Jadi total ada 11 kita sudah diterbangkan, sedangkan 14 ini kita sita setelah balon diterbangkan. Kemudian total ada 16 boleh dikatakan pelaku yang kita amankan. 7 kita tetapkan sebagai tersangka, sudah saya sampaikan dalam press release sebelumnya. Dari 7 itu 2 ditahan, 5 tidak ditahan, dan kemudian ada 9 pelaku lain yang kami laksanakan pembinaan karena memang balon ini kami amankan sebelum diterbangkan. Jadi 9 pelaku kami lakukan pembinaan. Kok hanya 9 gitu dari dulu? Karena rata-rata ketika kami sergap ini pelaku kabur ya. Jadi kita hanya menyita balon yang belum diterbangkan ini, para pelaku rata-rata berhamburan ya, jadi tidak bisa kita dapatkan, namun balon bisa kita cegah agar tidak diterbangkan. Mungkin 39 ini mungkin angka tertinggi yang di kabupaten lain ya Pak, dibandingkan kabupaten lain, karena memang kita serius dan kita tidak mau menerbangkan balon udara ini menimbulkan permasalahan baik kebakaran